Sobat Tani, ikuti terus obrolan saya dengan Kepala BSIP Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Awaludin Hipi. Yuk, kita ikuti. Sekarang, Pak, kalau saya melihat itu, BSIP NTB luar biasa siap nih, Pak, dalam arti bagaimana kita melayani dengan masyarakat dan semuanya. Kalau hortikultura, tadi saya belum menyinggung hortikultura. Hortikultura ini banyak yang kita kerjakan. Kalau yang di sini misalnya untuk sayuran, tentunya ini untuk mendukung masih seperti dulu. Kedua L itu sangat-sangat Ada masih ada ya? Banyak. Dulu Taman Agroinovasi, sekarang kita ada taman itu yang kelompok wanita tani. KWT. Ya. Yang banyak yang sudah mendapatkan bimbingan teknis dan kemudian mereka mendapatkan bibit bibit sayuran ya, Pak. Sayuran kita siapkan di sini. Wow. Ya. Bahkan itu juga ada dari mahasiswa. Dari mahasiswa ini kan meminta bibit ini ya, terutama yang KKN ya. Oke, yang kuliah kerja nyata, yang praktek lapang. Mereka meminta bibit sayuran ke sini. Tapi caranya bukan mau ngasih begitu saja. Mahasiswanya kita undang ke sini dan mereka yang harus kita ajar memproduksi bibit. Wow, ini harus begitu supaya mereka bisa ngajar. Ada edukasi di situ, Pak. Wah, ini luar biasa. Tidak hanya minta doang bawa tuh, tapi ada edukasi. Ini keren. Mereka menyiapkan di sini, kita ajarin bagaimana untuk membibitkan, berapa yang dibutuhkan. Mereka sendiri yang langsung. Wow, ini keren banget ini. Ini keren banget. Ini saya belum pernah dapat dari yang lain. Ini mudah-mudahan obrolan kita ini luar biasa. Dan bisa menginspirasi teman-teman yang lain, terutama yang kita bertugas di Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Selain sayuran, tentunya kita sudah dengan bawang merah. Kita mulai menyiapkan, Pak, bagaimana bawang merah ini mulai dihandle dengan standar organik. Bawang merah, BSIP NTB sudah mulai bagaimana budidaya bawang terstandar organik. Karena di sini memang luar biasa penggunaan itu ya, pestisida, Pak. Luar biasa. Aduh. Dan mereka mulai kemarin barusan ada yang panen, menggunakan organik, Pak. Wow. Dan kita mau mulai lagi satu laboratorium di sini kami tambah bagaimana untuk memproduksi seperti pestisida hayat. Ini memulai kita. Jadi teman-teman petani ini, penyuluh juga, ketika kita kesulitan pupuk, BSIP NTB berperan bagaimana memproduksi pestisida atau nabati, Pak ya, hayati, Pak ya. Nabati ada juga hayati. Jadi organik ya, tidak menggunakan kimia. Oke. Karena sudah ada yang bisa mendukung itu, ada fungsional POPT. Oh iya, di sini ada fungsional POPT. Bagaimana? Mereka yang akan mulai model itu. Sekarang sementara kita bersihkan, kita siapkan. Wow, keren. Kita sudah punya peralatan, sebagian sudah ada. Laminar Air Pro, semua. Kita akan produksi lagi itu. Banyak itu yang kita sudah bisa sharing dengan Balai Perlindungan yang ada di sini. Oke. Binaan dari Ditjen Tanam Pangan. Iya. Wah, kita sudah sama-sama. Jadi tutup ya. Jadi saling sinergi. Kolaborasi dengan instansi lain, dengan eselon 1 lain untuk memang mendukung, mensukseskan bagaimana petani di sini bisa mengurangi penggunaan pestisida, bahkan mungkin nanti akan mudah-mudahan dia produksi sendiri itu pestisida hayatinya, nabatinya dan lain-lainnya. Bahkan pupuk organik juga, Pak ya. Organik itu. Luar biasa. Ya. Kemudian selain itu di hortikultura ini, sekarang yang sementara kita mulai dampingi dan kita mulai bina, di sini sudah ada ekspor manggis. Manggis dan rambutan. Wow. Nah, kalau yang manggis ini ekspornya ke Dubai dan ke Cina. Itu ukurannya beda. Iya, kalau ke Dubai itu kecil. Mangisnya kecil. Berarti permintaan negara itu beda, Standar juga itu, Pak. Standar. Jadi bagaimana
petani juga harus bisa melihat standar internasional yang diminta oleh negara importir. Jadi kita yang mengekspor, negara yang impornya punya standar khusus untuk mengekspor atau menerima produk dari kita. Mutunya, kemudian sampai ukurannya. Tadi kalau yang kecil kemana Pak? Ke Dubai? Dubai. Oh, mereka senangnya gitu. Dubai. Kecil tapi matang kan Pak? Kalau yang ke Cina, dia agak besaran. Oh, Cina agak besar. Agak besar itu ini. Kemudian juga begitu, rambutan juga demikian. Rambutan juga sudah ada di sini, Pak. Ini di sini. Itu kemana ekspornya rambutan? Ke Dubai. Dubai juga? Iya, banyak. Yang ke Arab Saudi juga sebagian pula mereka. Iya. Jadi di situ kami sudah mulai melihat dan itu kami sudah melaporkan. Ini sudah mulai sama-sama kita kerjasama dengan Pusat Standarisasi Hortikultura. Wah, kita sudah sampaikan hortikultura. Iya. Bagaimana kita menyiapkan ini dan bisa nggak kita harmonisasi dengan standar dari negara-negara yang minta. Kita harus harmonisasi ini untuk menjadi kita buatkan standar yang bisa spesifik untuk negara ini. Untuk negara itu. Bisa kita. Wah, ini luar biasa. Ini sobat Tani ini teman-teman di BSIP dari Pusat Standarisasi Hortikultura bisa membantu ini. Yuk dorong ini NTB siap untuk itu ya. Iya. Wow, ini dan kami sudah membimbing Pak, mendampingi, sudah mengundang sekaligus sudah 2 kali kita melakukan pertemuan, ada Bintek bersama-sama karantina. Ya. Karantina pertanian. Kemudian bersama-sama dengan perusahaan yang ada di sini. Dan mereka sangat senang sekali ini kalau ada yang menyiapkan lagi itu. Dan lagi padang karantina penting Pak ya, itu karantina dan semuanya. Terutama tentang apa yang isu alat buah dan PSP dan lainnya, fitosanitari dan lainnya juga memang. Semuanya kita sudah. Wah, ini keren Pak Awal. Wah, ini obrolan luar biasa ini Sobat Tani. Saya tadi mendapat pencerahan dan saya juga belajar bagaimana BSIP NTB itu menyiapkan dari mulai prasarana yang ada di sini dimanfaatkan oleh tentunya SDM yang mendukung memanfaatkan prasarana. Kemudian Pak Awal tadi katakan setiap komoditi kita punya unggulan. Tadi peternakan dengan ayam KUB-nya, perkebunan khususnya dengan vanili sekarang, walaupun komoditi lain ada juga Pak ya, di selain vanili. Kemudian ada tanaman pangan, padi masih tetap jadi andalan di sini, dan hortikultura tadi ada yang sudah ekspor, manggis, rambutan. Tentunya nanti didorong lagi komoditi lain yang bisa memang mendukung ini. Pak Awal luar biasa ini. Pak Awal, kalau saya ngelihat BSIP ini kan sekarang ada kata services, pelayanan. Kalau pelayanan dalam bentuk apa Pak yang sekarang sampai saat ini Pak Awal dan teman-teman tim di sini lakukan? Selain tadi ya pengujian oke ya itu ya. Saya ingin tetap BSIP ini ada kata services. Apa pelayanan yang saat ini Pak sampai saat ini masih dijalankan, mungkin selain pengujian tadi masyarakat apa Pak Awal? Iya, ini selain juga di laboratorium pengujian, juga kita untuk penyiapan, misalnya seperti saya sampaikan, persiapan benih kita sudah selesai. Oke, benih ya, setiap petani itu. Benih, kemudian bibit, ya. Karena ada UPBS ini Pak. UPBS ternak juga ada pelayanan dan kalau yang contoh yang untuk ini saja bibit, setiap minggu itu sudah ada yang punya. Wow, ini yang memang betul-betul minggu sudah dari BSIP sekarang, dulu penelitian, sekarang BSIP ke pelayanan. Pelayanan. Oke. Penyiapan benih atau bibit, ada peternakannya juga bibitnya, apalagi Pak? Ya, kalau contoh yang seperti ini Pak, yang bisa memelihara ayam ini, saran kami, pelayanan kami, selain ada DOC-nya, juga menerima yang magang. Berarti mahasiswa-siswa Pak ya? Mahasiswa-siswa, petani juga ada. Ya. Wah, ini petani datang magang. Itu malah menyentuh langsung ke masyarakat. Sambil saya bilang, belum boleh mau bawa ini DOC kalau belum tahu tentang bagaimana memeliharanya. Jangan asal bawa ntar malah. Nanti itu hari pada saat mau panen baru. Wah. Tapi Bapak sudah magang. Udah ada berapa ini Pak? Para petani. Keren. Ini juga salah satu trik Pak untuk menyebarkan hasil karya anak bangsa yang udah kita hasilkan. Jangankan itu para petani, peternak Pak. Kepala dinas juga magang. Keren. Datang mampir. Iya.
Pak, jadi mulai dengan bagaimana caranya dia memilih ayam itu, seleksi menjadi induk, kemudian bagaimana pakannya juga, bahkan mungkin produksi sendiri pakannya, kemudian biosecurity-nya, biosecurity-nya seperti apa. Itu ini benar-benar luar biasa ini. Nah, itu untuk yang di, kemudian kalau yang di UPBS tanaman, kita sudah menghasilkan itu berapa varietas. Soalnya datang, para petani juga datang, para dinas juga datang, dan mereka akan melihat kita layani dengan baik. Ya. Dan tentunya edukasi tetap dikasih Pak ya. Pelayanan edukasi tetap. Padi, jagung kita ada jagung hibrida. Iya. NASA 29. NASA 29 ada Jakarin Pak. Jakarin. Iya, yang baru nih yang lagi tren ini. Kemudian ada lagi kedelai. Kedelai. Ada biosoy, apa semua. Wow. Biosol memang udah orang dibanyak suka Pak ya. Iya, dan ini di sini luas tanaman untuk tanam kedelai ini berkurang karena banyak terganggu oleh jagung. Karena jagung dan udah jelas industrinya ada. Betul. Kemudian yang ngambil juga ada. Wah, keren. Kami sering memperkenalkan boleh nanam jagung tapi kita buat strip cropping. Apa? Ada intercropping. Jadi ada jagung, ada kedelai. Sama orang nyebut keledai. Kedelai, jagung, intercropping Pak ya. Taman Tumpang Sari juga gitu. Tumpang Sari seperti itu. Kemudian contoh saja Lombok Tengah. Ini Lombok Tengah dengan Bima itu penghasil utama kedelai sebenarnya. Iya. Sudah 5 tahun terakhir ini. Saya sempat kok. Saya masih ingat dengan Pak Awa kita waktu jadi sistem tim inovasinya Asia ya. Kita ke Bima ya Pak. Betul. Bagaimana Pak Awa memberikan penangkar kedelai. Pas begitu ternyata memang diganti dengan jagung ya memang. Iya. Tapi itu kan sangat program kita juga Pak. Jagung kan Pak Menteri sekarang udah jagung dan padi Pak ya. Contoh saja Lombok Tengah itu dari dulu kita tidak pernah dengar dengan luas lahan untuk tanaman jagung sangat tinggi. Tapi sekarang sudah mulai. Bahkan tahun kemarin baru ada sekitar 14.000 hektar kan. Nah, tapi saya bilang ada satu kecamatan yang di Lombok Tengah tidak boleh tanam-tanam yang lain selain kedelai. Ada yang begitu? Ada. Nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa sih. Jangan dihilangkan kedelai ini. Harus ada tetap ya. Bahkan kita sampai dengan kalau ada benihnya di sini, ada yang mau nanam, kita kasih. Kita kasih. Lanjutkan ini. Kedelai ini sangat penting karena itu memang betul-betul kita harapkan juga demikian. Ini keren. Itu Sobat Tani ya. Luar biasa ini. Ada pelayanan tadi, ada mulai bagaimana masyarakat untuk pelaku usaha untuk pengujian, kemudian ada yang magang, sekolah, itu paling luar biasa. Dan saya tadi aja lewat anak-anak bekerja dan itu mahasiswa dan siswa yang SMK ya, SMK pertanian. Ada guru Pak. Ada guru juga ada. Ada guru yang sementara magangnya. Luar biasa. TK bahkan juga ada Pak, kadang-kadang TK ya. Anak-anak TK SD saya lihat juga. Iya. Kali ini mereka ada. Bahkan kita sudah sempat pelayanan itu Pak. Di sini sudah melayani MBKM. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ya. Itu ada yang kemarin ada yang 6 bulan, 1 semester Pak. Berarti dia sampai skripsi? Sampai 1 semester. Iya, 1 semester. Kemudian mereka yang datang praktek di sini sampai 6 bulan, bahkan ada 4 bulan, ada 6 bulan. Saya bilang silakan aja lanjutkan di sini bisa untuk jadi skripsi. Penelitian. Nah, sudah ada berapa orang ini yang luar biasa. Wah, ini keren. Dan dia nggak akan lupa itu Pak. Saya yakin nggak akan lupa Mas. Dan fungsional kita juga yang membimbing mereka di lapangan. Nah, ini para bukti pelayanan kita terhadap masyarakat BSIP. Ada standar services globalization. Servicesnya itu udah dilaksanakan oleh BSIP NTB. Bahkan sudah ada yang sudah lulus S1 Pak. Wah, seneng banget dia ya. Tahun lalu itu ada sekitar 3 orang. Saya dari sini. Tentu bangga sekali mereka Pak ya. Yang sekarang ada kemarin permohonan dari universitas swasta, ada 5 orang
Masuk. Wah, ini keren Di ya. laboratorium juga mereka menggunakan. Keren. Melanjutkan itu, meneliti Luar di biasa, situ juga. luar biasa. Tapi kita harapkan terus untuk servis ini pelayanan kita Ditingkatkan terus, Pak ya. Iya. Dan yang sangat kita perhatikan, Pak, bagaimana petani ini kita tidak bisa tinggalkan. Kalau ini harus betul-betul bisa untuk Iya. meningkatkan apa yang mereka usahakan. Itu penting. Itu malah tujuan kita memang terakhir ke petani yang luar biasa dan pelaku usaha, pelaku usaha dan petani yang ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Betul. Pak Awal nih sehat-sehat terus, mudah-mudahan Pak Awal ya. Insya Allah. Kita teman-teman ya, kita untuk melayani masyarakat ini kita sangat terasa kalau di BSIP daerah ini di provinsi itu sangat terasa Sobat Tani, karena teman-teman Pak Awal dan tim ini langsung menyentuh ke masyarakat. Dan insya Allah ini akan Terus berkembang. Dengan begitu BSIP masuk tahun kedua kita sudah harus tidak terlihat Pak apa yang kita kontribusi kepada Kementerian Pertanian khususnya dan kepada negara Indonesia khususnya, Pak. Betul. Ini yang sangat penting, Pak. Wah, Pak Awal, terakhir Pak Awal, saya masih pengen ngobrol tapi terakhir Pak Awal, harapan Pak Awal nih ke depan seperti apa Awal? Ya. BSIP ini harapannya dan Ya, insya Allah ini apa yang kita sudah mulai persiapkan. Ya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Oke. Ini kita sudah mulai persiapkan 2023 ini. Ya. Dan harapan kami seperti tadi, ada beberapa yang sudah kita dampingi, kemudian kita sama-sama dengan instansi lain juga. Iya. Itu tentunya yang akan kita bisa pastikan bahwa misalnya kalau untuk ekspor itu produksinya harus memang lebih tinggi lagi. Oke. Harus kan bisa. Karena pada tahun 2024 nanti, contoh untuk vanili, Pak. Iya. Itu targetnya 7 sampai 8 ton. Oke. 7 sampai 8 ton 2024 ya. Vanili organik. Itu. Yang tahun 2024 ini. Yang sekarang baru 3,5 ton. Ya. Nah, itu kemudian yang lainnya juga demikian. Ya. Di manggis dan lain. Dan harapan kami terutama pusat standarisasi instrumen perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, peternakan, balai besar penerapan ini. Iya. Mari Pak kita sama-sama. Ayo Ini siap kita semua. keroyok ini kegiatan ini yang ada di NTB yang khususnya tadi yang ekspor tadi. Ekspor tadi kita sudah harusnya. Perkebunan sudah mulai. Iya, bersama-sama Bank Indonesia juga sudah kemarin sudah melaksanakan. Jadi itu Pak, harapannya, dan juga nanti untuk pembinaan para fungsional, terutama fungsional baru ini, tentunya kita harapkan untuk bisa belajar terus mengenai ini. Dan kita baru, tapi kita harus segera untuk bisa belajar dan bisa untuk menguasai itu. Luar biasa. Pak Awal, Itu Pak. wah ini terima kasih, saya ini obrolan yang luar biasa nih. Saya nggak mau berhenti sebetulnya, tapi waktu kita memang terbatas dan mudah-mudahan Sobat Tani sekali lagi dari BSIP NTB Nusa Tenggara Barat, ekspor komoditi-komoditi khususnya perkebunan, peternakan, tanaman pangan itu harus terjadi. Hortikultura juga itu harus terjadi dan itu terus digenjot. Karena ini udah jalan. Mari teman-teman semua kita fokus sebagai tusi kita, bagaimana teman-teman Sobat Tani dan masyarakat pertanian itu mengikuti apa namanya pertanian terstandar, yang sehingga bisa ketika ada permintaan dari luar negeri, standarisasinya atau standarnya terpenuhi oleh kita. Luar biasa. Sobat Tani, demikian obrolan saya yang bermakna tentunya dengan Dr. Awaludin Hipi, Kepala BSIP Nusa Tenggara Barat. Tonton terus podcast BSIP Perkebunan bekerja sama dengan BSIP NTB, tentunya dengan podcast Pertanian Teknologi. Salam pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.